Masih 12, nggak apa-apa. Kita mulai saja ya. Bisa dimulai? Sambil nunggu yang lain ya. Oke. Nah, berbeda dengan klaster Cummins ya. Untuk klaster hierarki ini, kita tidak lagi menggunakan matriks jarak, kemudian grupnya yang mana. Ya. Saya jelaskan sedikit tentang klaster hierarki ini, bahwa klaster hierarki algoritmanya adalah menggabungkan ya, semua data ke dalam sebuah hierarki aglomeratif. Ya, hierarki aglomeratif itu seperti cabang-cabang ya, seperti tree. Nah, sehingga kita bisa tempatkan data itu berada di posisi yang mana. Ya. Dan setiap individu di dalam atau setiap data tadi, jadi kalau 4 itu pasti dia menempati tempat di hierarki tersebut. Ya, jadi konsep daripada cluster hierarki adalah kita membentuk hierarki atau kita membentuk cabang-cabang seperti tree seperti ini. Ya. Ya, seperti kalau kalian pertandingan bola disusun ya, ini kelompok besarnya mengeliputi seluruh data. Ya, kemudian nanti misalnya di sini kita punya 1 2 3 4 5 6 data ya. Misalnya di sini data 1 dan data 3 berada dalam satu kelompok, maka dinyatakan dalam sebuah dendrogram. Ya, ini namanya dendrogram. Ya, kemudian misalnya di sini data 2 dan data 4, berarti data 2 dan 4 ini dalam satu kelompok. Kenapa? Karena dia berada di percabangan yang sama. Dan sisanya yaitu data 5 dan data 6 ini juga berada di satu kelompok. Ya. Jadi kemiripannya itu adalah berdasarkan subkelompok yang dibuat oleh dendrogram tadi. Nah, ini contoh dendrogram dengan nested cluster-nya. Ya, nested cluster ini artinya dari sebaran data, kita bisa tentukan dia masuk kelompok mana. Kelompok yang terkecil di sini adalah 52. Ya kan? Sehingga di dalam dendrogramnya, ini namanya dendrogram. Di dalam dendrogramnya, maka data 2 dan data 5 itu berada di satu kelompok. Ya. Kemudian di nested yang kedua, di nested yang kedua, di sini 42, ya, bukan 42, 4, 5, dan 2 itu berada di satu kelompok, ya kan? Maka di nested yang kedua, 4, 5, dan 2 itu berada di satu percabangan. Itu adalah hubungan antara nested dan dendrogramnya. Jadi dendrogram itu sama dengan diagram lingkarannya itu. Ya. Diagram lingkaran itu seperti himpunan ya. 52 berada di satu kelompok, di dendrogramnya pun begitu. Dia ada di satu percabangan. Ya. Nambah lagi 4, membentuk kelompok baru, maka di sini juga membentuk kelompok baru, di dendrogramnya juga dia berada di satu percabangan, tapi percabangan yang lebih tinggi. Seperti itu konsep daripada hierarchical clustering atau cluster hierarki. Ya, jadi berdasarkan struktur tadi. Nah, apa kelebihan daripada cluster hierarki? Di sini tidak ada asumsi banyaknya cluster. Jadi cluster itu terserah kita. Cara untuk menentukan klasternya itu seperti ini. Tunggu ya, saya inikan dulu. Saya ingin menghapus. Aduh, gimana ya? Oke, saya back saja ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Misal, kita potong di sini. Oke, maka terjadi berapa kelompok? Kita potong. 2, yakin? Ada 4 kelompok. 1, 3, 3, 2, 5, 5, 4, dan 6. Ya. Tapi kalau kita potong di sini, ada berapa kelompok?
3, Bu. 4. Di sini loh, 3. yang atasnya. Ada? Ada 2 kelompok. 3. 2 kelompok saja. 2 kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Yaitu ini dan 3, 2, 5, 4, dan 6. 25 sama 6. ya, jadi tergantung kita motongnya di garis mana. Nah, di situ ya klasternya bisa tidak seperti Kamis yang kita tentukan dulu karena tadi berbasis sentroid ya. Nah, pada hierarkikal ini kita bisa menentukan kalau dipotong di sini menjadi berapa kelompok, kalau dipotong di atasnya menjadi berapa kelompok dan seterusnya. Ya, contohnya di nested-nya pun sama. Kalau contohnya yang garis tadi ya, saya potong di sini. Ya, saya kelompokkan ini saja. 6-nya adalah membentuk klaster tersendiri, membentuk kelompok tersendiri seperti itu. Ya, itu adalah hierarkikal. Jadi kelebihannya dia bisa banyaknya kelompok tidak dibatasi di sini berdasarkan cutting dendrogramnya. Nah, kemudian hierarchical clustering ini memungkinkan kita ya dalam menjelaskan bagaimana sih klaster yang terbentuk tadi. Jadi klaster datanya awalnya itu tidak ada target, dia tidak punya target. Tapi pada saat kita sudah buat Kamins misalnya, sudah terjadi 3 kelompok, nah pada akhirnya kita harus mencirikan, kelompok 1 itu cirinya gimana, kelompok 2 itu cirinya gimana. Nah di hierarki itu lebih mudah daripada kalau kita pakai Kamins, karena Kamins tadi murni dari jarak. Masalah analisis, ya kalau kalian dari data scientist, ya masalah analisis itu sebenarnya lebih mudah pakai hierarkikal daripada pakai Kamins. Tapi kalau tujuannya menjadikan 3 kelompok, 2 kelompok sudah pasti di awal, maka sebaiknya kalian menggunakan Kamins. Ya, kalau kita bebas, ya tidak ada batasan berapa kelompok dan ingin memining hubungan apa yang terjadi antar kelompok, maka sebaiknya kalian pakai hierarki, bukan pakai Kamins. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Dalam mengelompokkan data itu konsepnya ya, konsepnya bisa pakai Kamins, bisa juga pakai hierarki. Ya. Oke, kita lanjut saja. Ini bisa dibaca ya. Oke, nah ini algoritma basicnya. Tetap kita menggunakan yang disebut sebagai matriks jarak. Ya, karena dimanapun konsepnya itu adalah menghitung matriks jarak yang jaraknya kecil menjadi satu kelompok, yang jaraknya besar menjadi kelompok yang berbeda. Nah, kemudian kita lanjut saja ya. Di dalam hierarki cluster itu ada beberapa metode. Metodenya adalah single linkage. Nanti ada yang disebut sebagai complete linkage. Nanti ada yang disebut sebagai average linkage. Ya, jadi mengklasterkan itu ada beberapa cara menggunakan hierarki. Bisa pakai single, bisa pakai complete, bisa pakai rata-rata. Ya. Apa itu single linkage? Ya, single linkage itu adalah kita mencari jarak yang minimum ya dari U dan V. Ya. U itu adalah objek 1, V itu adalah objek 2. Ya. Oke. Kalau U dan V sudah jadi kelompok, berarti mereka bersatu menjadi kelompok yang baru. Dicari lagi jaraknya terhadap V, seperti itu. Oke. Ini contoh datanya. Ya, datanya ini sudah dalam bentuk matriks jarak ya. Jadi kita sudah skip bagian bagaimana posisi XY-nya, tapi di sini sudah matriks jarak di mana jaraknya bukan dengan sentroid lagi, tapi jaraknya itu sudah antar data. Ya, jadi data dengan data. Ini datanya contohnya ada 5. Karena dia adalah matriks jarak, maka kita tidak perlu mencari jarak yang di sebelah atas, atau kalau dalam bentuk ini disebut matriks apa? Matriks segitiga bawah. Kenapa? Karena konsep jarak adalah D1 ke 2 itu sama dengan D2 ke 1. Sehingga kita tidak perlu menghitung yang jarak di matriks segitiga atasnya. Karena toh nanti di sini akan 9 juga.
Ya, di sini nanti 31 itu nanti akan 3 juga begitu. Jadi ini tidak usah dikerjakan. Untuk yang bagian ini nggak usah dikerjakan. Ya, jaraknya cukup jarak data 1 dengan data 2, jarak data 2 dengan data 3, jarak data 3 dengan data 4, dan sebagainya. Pastinya jarak data dengan dirinya sendiri adalah 0 ya. Jadi kalau kemiripan jarak itu kan berbeda dengan kemiripan ya, kebalikan dari kemiripan. Kalau kamu dengan dirimu ya berarti tidak ada jarak sama sekali, tidak ada perbedaan sama sekali. Berbeda dengan saat kamu dengan temanmu, maka di situ ada perbedaan, berarti jaraknya ada. Seperti itu, kalau di dalam pengukuran jarak. Oke, ya. Sehingga 9 itu adalah jarak data dua ke Satu dengan data 2. data 1 ke data 2 yaitu sama dengan 9. 9. Data 1 ke data 4 6. 6. Oke, berarti kalian sudah bisa membaca matriks jarak. Nah, sekarang dalam single linkage kita cari jarak yang paling minimum. Ya. Ada 9, ada 3, ada 6. 0 bukan, selain 0 ya, selain 0. Kalau 0 itu 2, Bu. 2 ya. 2, Bu. 2, Bu. Berarti jarak yang paling minimum ke 3 adalah ke 5. 2, yaitu 3 ke 5. ya, jarak 5 dengan data ke 3 ke 5. 3 ke data ke 5. 3. Kita sudah dapat minimumnya, berarti itu dijadikan linkage yang pertama. Ya, kita jadikan linkage yang pertama. Jadi 35 atau 53 itu adalah linkage yang pertama. Ya, sekarang untuk mencari linkage yang selanjutnya, kita cari jarak minimum. Kan kita tadi sudah dapat bahwa datanya adalah yang terdekat tadi 53. 53. Kan? 3. Sama juga dengan 5 karena sifat 5. dari sebuah jarak. Oke. Nah, kita cari jarak antara 53 ini ke data 1, ke data 2, dan ke data 4. Ya, kita cari ke data yang lain. Nah, caranya bagaimana? Minimum, karena datanya data pertama ya, 3 dengan 1. Kemudian minimum apa? 5 dengan 1. 5 dengan 1. Itu adalah linkage 35 dengan data pertama. Berarti kita hitung jarak 31 dan jarak 51. Jarak 31 adalah 3. 3. Jarak 51 adalah 51, 11. Nah, kita cari lagi yang minimum. Minimum dari 3 dan 11 adalah 3. 3. Sekarang untuk data kedua, linkage 35 dengan data kedua, jaraknya 3 dengan 2 adalah 7. 7. 3 dengan 2, 7. 5 dengan 2, Dengan 2, 10. 10 ya. Maka minimumnya adalah 7. 7. Nah, yang terakhir yang belum data keberapa? 35 udah jadi kelompok nih. 1, 2, 3, 4, 5. Data 3 dan data 5 sudah jadi satu kelompok. Ya, data Sisanya 1 sudah 3, 4, dan 5, 4. 3, 4, 5, 4. Ya, 3, 4, dan 5, 4. Ternyata minimumnya adalah 8. 8. Nah, maka itu akan membentuk matriks jarak yang baru. Ya, yang baru itu seperti ini. 35 sudah jadi satu kelompok. Ya, tidak lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini data yang lain, 1, 2, 3, 4. Cari yang minimum tadi. Ya, dari sini. Oke. Ini kan sudah udah kita hitung jaraknya ya ini ya. Sudah kita hitung jaraknya kan? Saya print screen dulu. Oke, saya print screen ke sini yang perhitungan jarak kita tadi. Oke. 35 itu sudah jadi satu linkage. Ya, kalau di aglonya nanti 35 itu sudah jadi satu kelompok.
Nah, sekarang kan bagaimana kelompok yang lain gitu kan. Nah, makanya kita cari. Ya, ternyata jarak 1 dengan 35 itu adalah tadi minimumnya ya, 3. Benar nggak? Iya, Bu. Benar 3. ya. Oke. Iya, Bu. Jarak 35 dengan 2 itu adalah minimumnya berapa tadi? Minimumnya 7. 7. 7. 35 dan 4 minimumnya adalah 8. 8. Oke. Nah, untuk ini masih pakai jarak data yang sama. 1 dengan 2, 1 dengan 4 itu pakai jarak yang sama dari sini tadi. Ya, pakai jarak yang sama. 2 dengan 4 jaraknya berapa? 4 dengan 2? 2 dengan 4 dengan 5. 5. Maka di 5. sini juga tetap 5 ya. 2 dengan 4 itu jaraknya adalah 5. 5. Tetap selain dengan klaster yang 35 tadi, maka jaraknya adalah tetap seperti jarak pada data. Ya. Oke, ini terbentuk linkage matriks linkage yang baru ya. Nah, sekarang kita cari lagi yang minimum. Yang minimum adalah dari matriks yang baru. 3. Oke, 3. 135. Oke, berarti itu menjadi kelompok yang baru karena minimumnya Baru. ya, menjadi kelompok baru yaitu 135. 135. Nah, sekarang kita kasih jaraknya 135 sama data kedua, 135 sama data Data keempat. keempat. Dari matriks mana? 4. Dari matriks yang baru. Ya. Iya. Oke, bisa dipahami? Sebu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana dendrogram yang terbentuk? Tadi sudah jelas 3 dan 5 itu jadi satu kelompok. Kelompok. Yang bergabung selanjutnya apa? 1. 1. Makanya di sini 135. 1. Bentuk satu kelompok. Ya, gabung. Ya, kemudian mana lagi? 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. 2 dan 4 itu berbeda 2 kelompok. dan 4. Ya, menggunakan apa? Menggunakan minimum dan maksimum tadi. Ya, dia jadi satu kelompok. Dan ini jadi kelompok besar. Kalau kita potong di jarak 4, ada berapa kelompok? 1. Ada 3 kelompok. 3 kelompok ya. 3 kelompok, Bu. Di sini, sama di sini. 2 4. Ya, lihat percabangannya ya. Kalau kita potong di 4 ada 3 kelompok. Kalau kita potong di 2 ada berapa kelompok? Ada 4. 1, 2, 4. Ada 4 kelompok. 2 dan 4. 4. Seperti itu. Kalau kita potong di 5 misalnya ada berapa kelompok? 5 itu di sini. 2. Ada 2 kelompok. 2 ya. 1, 3, 5 dan 2, 4. 2, 4. Hujan ini? Enggak kan? Oke. Nah, itu namanya single linkage. Jadi tadi kita mencari linkage itu dari yang minimum dan masing-masing data. Nah, kalau complete linkage, ya, ini metode yang lain, kita bukan nyari minimum, justru kita cari maksimum. Ya. Nah, complete linkage mengatakan bahwa item-item yang jauh itu berarti beda kelompoknya. Kalau yang single linkage tadi seperti konsep klaster biasa ya, kalau jaraknya kecil berarti satu kelompok. Sekarang yang komplit itu dibalik. Kalau jaraknya besar berarti dia bukan kelompok saya, seperti itu. Ya. Jadi nyarinya adalah nyari yang maksimal. Ya. Oke, kembali pada matriks yang tadi, matriks awal yang ini. Ya, yang ini. Mungkin saya copy dulu. Gimana? Oke, saya copy dulu matriksnya. Oke, ini matriks yang tadi. Ya. Kembali ke matriks jarak dalam contoh pertama tadi. Pada tahap pertama, objek-objek 3 dan 5 digabungkan karena mereka paling mirip. Sudah oke ya kalau itu ya. Jadi awalnya masih sama dengan tahapan single linkage, tapi yang kedua, pada tahap kedua kita hitung antara 35 dan data pertama yang maksimum adalah 11.
11. 11. Oke. 35 ke 1 itu adalah 3. 3 ke 1 itu adalah 3, 5 ke 1 itu adalah 11, sehingga maksimumnya adalah 11. Ya. Untuk yang kedua bukan 7 tadi minimum, maksimumnya 10. Untuk yang data keempat, maksimumnya adalah 9. 9. Oke, sehingga yang dibentuk di dalam matriks jarak itu bukan data minimum, melainkan jarak yang maksimum. Ya, justru jarak maksimum yang ditaruh. Nah, setelah itu bagaimana? Ya, coba kita lihat D24 ya dengan 35. Maka maksimumnya adalah yang 10. 10 ya. 24 dengan 35. Iya, maksimumnya adalah 10. 35. 35-nya bukan yang itu sebenarnya. 35-nya yang ini. 24 dengan 35. Maksimumnya adalah 10. Ya. 10. Oke. Kemudian 24 ya dengan 1. 1. Ya, 24 24 dengan 1 ya. 9. 9. Nah, sehingga matriks jaraknya bentuknya begini. Ya, bukan dari minimum tapi dari maksimum. Kalau pada single linkage tadi kan dia begini, masuk lagi 1 gitu kan. Nah, kalau di sini sudah ditemukan bahwa 24 itu sudah misah. Ya, mereka sudah misah. Ya. Kenapa? Karena sudah digabungkan di sini. Oke. Kenapa? Dari minimum juga. Nih, minimumnya ini. Jadi kalau sudah dapat matriks jarak, nyari minimumnya, tapi kalau untuk membentuk linkage, kalian harus nyari maksimum. Itu adalah konsep dari complete linkage. Ya, jadi pada saat mencari jarak yang paling mirip dari minimum, tapi pada saat membentuk matriks jarak itu menggunakan yang maksimum. Itu namanya complete linkage. Sehingga seperti ini dendrogramnya. Sama atau beda? Beda. Dengan yang single linkage, beda. Beda. Ya, jadi beda cara menghasilkan dendrogram yang berbeda. Di sini akan terbentuk klasternya justru yang dengan 24, bukan yang 35. 35. Mana yang harus dipakai? Dua-duanya legal untuk dipakai ya, jadi boleh dipakai. Ya, tidak ada ini, tidak ada harus pakai ini, bukan begitu. Ya, tapi boleh dipakai dua-duanya. Nah, selain complete linkage, ada juga average linkage. Ya, kita tidak menggunakan maksimum minimum, melainkan kita menggunakan rata-rata. Ya, jadi matriks yang terbentuk itu adalah pakai rata-rata. Konsepnya sama dengan yang single linkage, bahwa kita cari jarak yang minimum, kemudian kita hitung lagi, cari yang minimum lagi, dikelompokkan lagi. Ya, ternyata untuk yang average, hasilnya mirip dengan yang apa? Yang Single. Yang single ya, mirip dengan yang single. Tapi konsepnya di sini bukan pakai minimum maksimum, tapi pakai rata-rata. Oke, seperti itulah konsep daripada hierarki clustering. Ada pertanyaan dari sini? Kalau yang ini contoh data yang lain ya, ini gabung sama yang tadi, tapi kalau kita pakai linkage yang berbeda, ya klasternya jadi seperti ini. Ya, kalau ini dari data yang sama dengan contoh tadi ada matriks jaraknya. Tapi kalau yang gambarnya seperti ini tidak ada matriks jaraknya. Ini hanya view-nya saja. Bagaimana perbedaan kalau kita pakai complete, kalau kita pakai apa namanya single, dan kalau kita pakai average kayak gitu. Ya, itu dua konsep yang berbeda. Ya, gimana? Bu, saya mau bertanya nih. Oh ya. Terkait di single linkage,
ketika kita menentukan nilai minimumnya, terdapat nilai yang sama, kayak gitu, Bu. Betul. Yang minimumnya itu ada 2 atau bahkan lebih. Nah, kita memilihnya itu nilai yang mananya, kayak gitu. Berdasarkan konsep seperti KNN ya, kita ambil saja data yang pertama kali kita ini. Jadi kalau kalian buat program sebenarnya itu nanti kan sifatnya iterasi ya. Iya kan? Iya. Kalau ini iya, nanti Bu. dibuat sebuah program nanti kan iterasi ya. Yang ditemukan pertama kali saja itu yang dibuat sebagai minimumnya seperti itu. Pertamanya itu dilihat misalkan dia dari horizontalnya atau Dari vertikalnya gitu. ya dari baris dan kolom. Baris dulu. Oh, baris dan kolom. Heeh, Oh, oke, Bu. gitu. Thank you, Bu. Oke. Ya, sudah tahu bedanya ya, kamin sama hierarki ya. Hierarki seperti itu, jadi kita hitung jaraknya berdasarkan linkage-linkage, ya. Kemudian nanti akan terbentuk dendrogramnya. Nah, masalah terakhir adalah bagaimana kita menentukan K-nya. Itu nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya, bagaimana menentukan K yang optimum. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kok diam semua? Sudah paham atau bagaimana ini? Udah lumayan. Coba memahami lagi, Bu. Coba Mama. Mulai memahami, Bu. Tapi yang kami tadi sudah paham ya? Kami sudah paham, Bu. Kami sudah paham. Sekarang kita dihadapkan dengan cara clustering yang baru, yaitu dengan membentuk tree-nya ya. Sebenarnya kita bentuk tree, tapi dari bawah ke atas tree-nya, bukan dari atas ke bawah. Kalau di tree kemarin kan dari atas ke bawah kan. Nah, sekarang kita kelompokkan data itu dari bawah ke atas dengan linkage-linkage yang kita buat tadi. Gitu. Perhitungan jarak sebenarnya. Oke, jadi dalam menentukan linkage ada yang menggunakan minimum, ada yang menggunakan maksimum, ada yang menggunakan Rata-rata. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuannya sampai di sini dulu ya. Nah, nanti videonya akan saya upload. Kemudian untuk tugasnya dikerjakan pada saat praktikum saja ya. Jadi kalian pahami Di mana, Bu? ya. Baik, Bu. Oke, praktikumnya nanti kalian mengerjakan soal. Ya, kemudian yang jelas kalian harus paham dulu. Ini punya siapa ini? Ada suara ini yang di-mute dulu. Oke. Bisa di-mute dulu. Oke. Nah, jadi gitu ya. Nanti ada soal yang pastinya itu langsung di-submit pada saat jam akhir praktikum sehingga kalian paham dulu dan pas saat praktikum itu kalian memang sudah bisa. Sehingga nanti kalau diberikan soal dalam waktu 2 jam bisa langsung dikerjakan. Oke? Ada yang mau menyanggah? Tidak? Tidak. Oke, jadi saya harap kalian tetap semangat belajar ya di rumah. Kemudian dikerjakan saja tugasnya sesuai dengan deadline-nya ya. Oke, selamat siang. Selamat siang, Bu. Bu.